Oke, baik. Pada pertemuan ketujuh kali ini, kuliah medan M1 ya, kita akan bahas dua hal ya. Yang pertama syarat batas bagi elektrostatika ya. Yang kedua nanti kita bahas tentang energi elektrostatik ya. Nah, syarat batas elektrostatik nanti kita bahas dua hal ya. Yaitu kita bahas syarat batas untuk medan listrik, yang kedua syarat batas untuk potensial listrik gitu ya. Yang pertama kita bahas dulu untuk syarat batas medan listrik. Ini ya. Nah, syarat batas itu artinya apa? Artinya kita punya batas atau boundary ya. Kalau alam semesta ini adalah alam bebas gitu ya, kita bisa batasi dia melalui suatu lembaran tipis. Katakanlah batasnya itu berupa suatu lembaran seperti itu ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini ya. Kita punya suatu batas lembaran ini. Batas ini memisahkan batas pada bagian atas lembarannya dan di bawah lembarannya. Gitu ya. Nah, ini ya. Seperti itu. Nah, ini ya. Katakanlah pada suatu batas ini terdapat suatu densitas muatan sigma ya. Sigma ini adalah densitas muatan, rapat muatan permukaan ya. Yang mana rapat muatan ini kita sebut dengan ya rumusnya adalah muatan yang terlingkupi Q enclosed itu dibagi dengan luasnya. Luasnya adalah A. Artinya di sini muatannya bisa kita rumuskan menjadi sigma dikalikan A. Gitu ya. Seperti itu. Nah, pada batas muatan ini kita buat suatu model Model Gaussiannya. Suatu model yang melingkupi arah medan listriknya. Gitu ya. Nah, pada permukaan ini tentu saja ada dua jenis medan listrik, yaitu arah pada tegak lurusnya dan arah sejajarnya. Kita bahas pada arah tegak lurusnya. Jadi kalau arah tegak lurusnya artinya medan listriknya ada medan listrik yang pada bagian yang ke atas di sini. Ini ya. Kita sebut arah tegak lurusnya. Kita sebut dengan atas di sini, dan pada ada arah yang ke bawahnya. Kita sebut dengan arah tegak lurus pada bagian bawah ya. Maka model permukaan Gaussiannya pun harus memfasilitasi arah atas dan arah bawah yang kita sebut dengan Gaussian pillbox ya. Gambarnya seperti ini. Ini ya. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, ini. Itu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini memfasilitasi membungkus medan listrik pada bagian atas dan juga pada bagian bawah ya. Nah, seperti ini deh. Ya. Dan tentu saja Gaussian pillbox ini mempunyai suatu lebar ya. Nah, ini lebarnya di sini. Nah, mempunyai lebar ya. Nah, katakanlah lebarnya itu adalah sigma gini ya. Nah, ini. Ini ya. Ini lebarnya adalah sigma ya. Luasannya adalah A. Gitu ya. Nah, ini yang pada bagian bawah yang titik-titik ini, yang bagian atas itu adalah yang tebal ini. Ini disebut dengan Gaussian pillbox. Gitu ya. Nah, begitu. Dan tentu saja dari ilustrasi ini, nah, dari ilustrasi ini kita harus sadar bahwa ini memenuhi hukum Gauss ya. Nah, ini hukum Gauss. Nah, hukum Gaussnya bentuknya seperti ini. Integral E dot dA itu sama dengan Q enclosed dibagi epsilon 0 ya. Nah, seperti itu. Nah, Q enclosed-nya di situ kan sama dengan sigma kalikan A ya. Nah, ini dibagi dengan epsilon 0 ya, seperti itu. Nah, kita ingat ya bahwa yang namanya luasan itu kan arahnya tegak lurus bidang ya. Nah, katakanlah kita ambil arahnya ke sana, itu arahnya n topi gitu ya. Itu arahnya itu adalah dA n topi, arah normal. Dan medan listriknya pada bagian atas ini ya. Itu arahnya juga searah dengan dA-nya ya, arah normal juga. Ini. Dan yang pada ke bawah ya kita arahkan juga arahnya ke bawah. Berarti minus ya. Gitu. Ini ya pada arah
normal ya. Maka kita bisa masukkan perumusannya ke sini. Nah, gitu ya. Nah, ini perumusannya menjadi ada dua suku ya. Suku yang atas dulu kita sebut ya. Integral E yang atas, arah tegak lurusnya, vektor satuan dA n, vektor satuan E atas n sama ya. N dot n. Terus suku kedua ini suku yang minus ya. Nah, ini minus pada bagian bawah tegak lurus, di sini kan n dot n ya. Ini dikalikan dA ya, jangan lupa. Ini dA-nya lupa guys. Ini ya. Ini dA sama dengan sigma A per epsilon 0 ya. Nah, ini n dot n-nya kan 1 ya. Ini n dot n-nya 1 ya. Nah, ini berarti kan integral ya. Ini E atas dikurangi E bawah bisa dikeluarkan ya. Nah, ini E atas tegak lurus ya. Pada bagian E bawah yang tegak lurus dikalikan integral dA ya. Sama dengan sigma A per epsilon 0. Integral dA berarti integral luasan ya, sama dengan luasannya. Berarti sama dengan A. Ini bisa dicoret nih. Nah, A di sini dengan A di sini. Maka kita dapatkan syarat batas bagi medan listrik pada bagian atas dikurangi pada bagian bawah. Ini ya, sama dengan sigma per epsilon epsilon 0 gitu ya. Begitu. Paham ya sampai sini ya. Nah, ini. Nah, kita pisahkan di sini ya batasnya. Nah, berarti artinya kita punya ya, kalau kita nyatakan dalam suatu vektor, boleh juga vektornya tentu saja arah normal ya. E yang atas yang tegak lurus dikurangi dengan E yang bawah. Gini ya. Yang arah yang tegak lurus di sini. Berarti di sini sigma entropi dibagi epsilon 0 gitu ya. Apa kesimpulannya ini? Artinya, nah ini makna fisisnya ya. Nah, ini makna fisisnya. Berarti medan listrik itu sifatnya nggak kontinu. Nah, berarti kan diskontinu sifatnya, tidak berlanjut. Berarti ketidakberlanjutannya itu dipisahkan oleh nilai ini, sigma per epsilon 0. Gitu ya. Berarti kesimpulannya secara fisis, medan listrik gitu ya, pada suatu batasan ini ya, bersifat apa? Diskontinu dengan faktor apa? Sigma per epsilon 0. Jadi dia nggak berlanjut dengan sifat ini. Ada nilai selisih sigma per epsilon 0 gitu ya. Nah, sekarang kita pelajari lebih lanjut ya pada suatu batas yang lain gitu ya. Nah, misalnya tadi kan Mas bilang ya, ada batas yang ada nilai yang sejajar dan ada nilai tegak lurus. Tadi kita sudah bahas yang bagian yang tegak lurus. Nah, sekarang bagian yang sejajar. Ini ya. Ini seperti ini ya, misalkan ya. Ada suatu lembaran. Nah, ini sama ya, punya rapat muatan sigma. Dan jangan lupa bahwa tetap ada medan listrik yang mengalir pada bagian sejajar. Gitu ya. Ini bagiannya atas, ini mengalir di sini ya. Ini pada bagian E sejajar atas, ini pada bagian yang bawah ya. Nah, bawahnya lembarannya. E yang sejajar pada bagian bawah ya. Seperti itu. Nah, maka permodelan bagi aliran medan listrik ini harus sesuai juga. Maka kita bisa gambarkan begini ya. Ini medan listriknya kan ke kiri kan, berarti kita gambarkan ke kiri gitu ya. Nah, ini juga, ini berarti yang atas tuh gini. Nah, bisa dimodelkan seperti ini ya. Dan pada bagian yang bawah sama juga ya. Nah, ini pada bagian bawahnya itu bentuknya seperti ini. Nah, itu ya. Nah, ini dia punya panjang sebesar L gitu ya. Nah, seperti itu. Itu. Nah, sekarang bagaimana kita memfasilitasi pada arah yang sejajar ini gitu ya. Nah, seperti itu. Ingat ya, bahwa kalau kita ambil misalkan arah normalnya ya, arah normalnya, ingat ya, medan listrik itu kan arahnya itu kan arah normalnya. Nah, sedangkan ini kan arahnya kan yang bagian E atas, kalian lihat ya, yang pada bagian sejajar dengan E bawah, itu kita kira-kira sifatnya bagaimana guys? Nah, sama dengan berapa? Ingat ya, arah normal itu kan arah ke atas, arah normal. Sedangkan ini arahnya ke sana.
arah E-nya, gitu ya. Dan ini arahnya apa? Selisih arahnya itu adalah arah yang arah yang tegak lurus, berarti ini sama dengan 0 selisihnya, gitu ya. Atau kita boleh juga ya, ini perumusan ini tuh berasal dari sini, berasal dari perumusan dari sifat medan listriknya itu kan tidak berotasi ya, berarti rotasi E itu sama dengan 0 ya. Artinya dari sini kita bisa ambil ya, rotasi cross ini ya, E atas dikurangi dengan E yang bawah yang arah sejajar ya, gitu ya, itu sama dengan 0. Artinya kalau ini sama dengan 0, maka variabel yang di sini itu sama dengan 0. Kesimpulannya apa? Nanti berarti kan E medan listrik yang sejajar pada bagian atas itu sama dengan medan listrik yang sejajar pada bagian yang bawah. Jadi besarnya itu sama, begitu ya, seperti itu. Ini sifatnya ya. Jadi kalau pada bagian yang atas yang ini yang tegak lurus, atau yang ini boleh, yang sejajar tuh yang ini, seperti itu ya, gitu. Nah, oke. Tadi kita sudah bahas syarat batas bagi medan listrik. Sekarang kita bahas syarat batas bagi potensial listrik ya. Gitu. Nah, ini ya. Gitu ya. Nah, bagaimana itu? Nah, jadi kita tetap gambarkan lembarannya ya. Nah, gini. Nah, ini mempunyai suatu rapatan sigma. Nah, ingat ya, kalau kita membahas medan listrik, potensial listrik, artinya kita membahas suatu dua titik ya, suatu dua titik referensi. Nah, ini katakanlah yang atas itu adalah bagian yang B, yang bawahnya kertas ini itu bagiannya A. Gitu ya. Maka kalau kita bahas selisih medan listrik, selisih potensial listrik pada bagian atas dan yang bagian bawah, kita bisa menggunakan rumus kaitkan dengan medan listriknya, yaitu min integral bawahnya itu A, atasnya itu B, integral E dot D dl ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, artinya bagaimana? Nah, kalau kita lihat ya, kalau misalkan kita lihat kalau kita misalkan ambil jarak atas dan jarak bawahnya itu sangat kecil sekali ya. Atau sama titiknya A sama dengan B, artinya apa? Artinya di sini integral A sampai B E dot dl-nya gitu ya. A sampai B E dot dl-nya di sini sama dengan 0 gitu ya. Artinya apa? Artinya selisih dari ini V atas dikurangi V bawah itu sama dengan 0 ya. Artinya apa? Kita punya syarat batas potensial listrik yang atas itu sama dengan yang bawah ya, selama nilai A sama B-nya sama. Dan tentu saja kita ambil sama aja biar kita mudah ya. Nah, ini syaratnya ini A sama dengan B gitu ya. Nah, apakah ini berlaku untuk turunannya? Gitu ya. Maka syarat batas bagi potensial listrik itu ada syarat batas bagi potensial listrik dan juga turunannya. Gitu ya. Nah, turunannya. Kalau kita mau ngambil turunannya, kita bisa ambil di sini gitu ya. Kita bisa ambil syarat batas medan listriknya. Nah, yang pada bagian tegak lurus tadi ya, dikurangi pada bagian bawah tegak lurus tadi. Rumusnya itu adalah apa, guys? Sigma per epsilon 0 N topi ya. Nah, ingat ya bahwa perumusan medan listrik itu ada hubungannya sama potensial listrik. Nah, rumusnya kan ini ya. Min do V. Ingat ya, ini arah tegak lurus ya. Arah tegak lurus tadi itu kan ada arahnya arah normal, ini kan. Berarti kita turunkan pada arah normalnya. Ini ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, maka dari sini kita bisa ambil ya. Nah, potensial medan listriknya di sini. Ini kan min do V, karena ini atas berarti atas terhadap arah normalnya do N. Entopi dikurangi yang bawah berarti kan min do V bawah. Ini do N ya pada arah normalnya. Ini sama dengan sigma per epsilon 0 entopi ya. Nah, ini setiap entopi di kedua sisi bisa kita coret ya. Habis ya. Nah, seperti itu. Maka dari sini kita bisa buat ya.
Berarti ini min do V atas dibagi do N ya. Ini min dikali min kan plus ya. Berarti do V bawah itu sama dengan dibagi do N sama dengan sigma per epsilon 0 ya. Atau kalau misalkan ini kita kalikan dengan minus dari kedua sisi, berarti ini jadinya ini ya, do V pada bagian atas dibagi do N, ini dikurangi do V pada bagian bawah, ini do N sama dengan min sigma per epsilon 0. Ini ya. Ini ada, jadi kita punya dua syarat batas bagi potensial listrik. Satunya itu ini, yang satunya itu ini ya. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, untuk memvalidasi pemahaman kita ya. Nah, silakan kalian pahami dulu guys ya, selama 3 menit lah. Kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan. Nah, ini ya, sambil saya buatin latihan soal ya. Oke ya. Ini Mas punya soal seperti ini ya. Nah, silakan dilihat dulu. Ini ya. Oke. Nah, kita punya soal seperti ini ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, medan listrik dan potensial listrik ya di dalam dan di luar bola berongga adalah seperti ini. Nah, ini ya. Ini untuk pembuktiannya silakan kalian lihat video-video sebelumnya ya. Medan listrik dan potensial listrik bagi bola berongga. Nah, cek apakah medan listrik dan potensialnya memenuhi syarat batas. Gitu ya. Nah, ingat ya, hasil yang kita punya harus memenuhi syarat batas. Kita bahas yang pertama dulu ya. Yaitu pada medan listrik ya. Nah, oke, kita gambarkan dulu ya. Jadi bola berongga kan seperti ini ya. Gini guys, ini adalah suatu bola berongga ya. Nah, bola berongga ini mempunyai jari-jari sebesar R besar ya. Nah, ingat ya. Nah, di mana ada medan listrik di dalam, ini ya. Nah, ini dengan jari-jari R gini ya. Ada juga medan listrik yang di luar, yang mana nilainya ini sudah kita pelajari ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, itu. Nah, ini tentu saja bola ini membawa rapat muatan sigma ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Di mana medan listriknya? Tadi kita sudah tahu ya, medan listriknya itu adalah ini. Itu ya, ini. Itu ya. Seperti ini. Itu ya. Nah, ini saya geser. Nah, gini ya. Sekarang kita lihat ya. Nah, kita mau ngecek syarat batas. Syarat batasnya tadi kan untuk E kan hanya ada atas dan bawah kan ya. Nah, berarti karena ini kan atas bawahnya mana? Kalau bola bolong seperti ini, nggak ada atas dan bawah ya. Yang ada hanya medan listrik dalam dan medan listrik luar. Ini ya. Yang dalam itu ini.
R kurang R di dalam sini. Nah, ini yang dalam ini. Yang 0 ini itu adalah medan listrik yang dalam ya. Nah, arahnya tegak lurus bidang, sudah pasti. Karena arah medan listrik ini kan radial, tegak lurus bidang kan. Nah, ini keluar gitu ya. Nah, jadi medan listriknya yang dalam maupun yang luar ya. Yang ini yang dalam, ini yang dalam kan nggak ada. Yang ada yang luar kan. Ya, yang luar nanti ya. Yang luar arahnya itu radial ya. Nah, ini ya. Ini dalam. Yang ini, yang R lebih dari R, berarti kan di luar jari-jarinya kan. Artinya ini yang luar ya. Nih. Gitu ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, ingat ya. Kita turunkan ini. Berarti kita harus, kalau misalkan kita ambil syarat batas bagi yang tegak lurus, berarti kita kurangi aja ya. E luar dikurangi E dalam, itu hasilnya berapa? Itu ya, coba kita kurangi guys. Nah, di sini kan yang luar kan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat ya. Jangan lupa, arahnya itu radial ya. Arahnya itu N topi. Ini kan arahnya keluar ya. Arah N topi itu arah tegak lurus pada setiap permukaannya. Seperti gini ya, ini dikurangi 0 ya. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa bahwa ini membawa rapat muatan sigma. Sigma itu apa? Rapat muatannya dibagi satuan luasnya. Berarti luasnya ini luas apa? Itu luas permukaan bola. Luas permukaan bola itu apa rumusnya? 4pi R besar kuadrat ya. Artinya apa? Q-nya sama dengan sigma dikalikan 4pi R besar kuadrat. Ya, masukkan ke sini guys. 1/4pi epsilon 0 Q-nya sigma dikalikan 4pi R besar kuadrat ya. Dibagi R kuadrat N topi. Nah, jangan lupa ya, kita evaluasi ini pada pas di jari-jarinya. Kan kita kan mau ngambil syarat batas. Batasnya ini pas di mana? Batas itu sesuatu yang memisahkan bola pada bagian dalam dan bola pada bagian luar. Tepat di mana itu? Ya tepat di jari-jarinya dong. Tepat di sininya dong, tepat di bolanya dong. Berarti pas kita ambil R sama dengan R ya. Gitu. Maka ini kita ambil 1/4pi. Ini 4pi-nya coret lah ya. Coret gitu ya. Ini epsilon 0 ini sigma R besar kuadrat, R kecilnya itu sama dengan R kuadrat ya. Nah, gini kan ya. Nah, ini kan R kuadratnya coret ya. Nah, syukurlah kita dapatkan sekarang hasilnya di sini. Artinya apa? Medan listrik pada bagian luar yang arah tegak lurus ya. Ini arah tegak lurusnya. Pada bagian dalam, nah ini sama dengan sigma per epsilon 0 ini N topi. Sama ya hasilnya ya. Nah, ini artinya apa? Medan listrik yang kita dapatkan itu jelas memenuhi syarat batas gitu ya. Gitu guys. Jelas ya? Gitu. Dan dengan cara yang sama ya, nanti kita juga bisa mencari untuk hasil yang kedua. Itu apa? Hasil untuk potensial listrik ya. Ini ya. Itu ya. Potensial listriknya itu ini. Itu ya. Ingat ya, ada dua sisi ya. Ini yang R lebih dari R, ini ya di sini ya. Ini ya. Ini R lebih dari R itu pada bagian luar ya. Ini V luar. Ini yang dalam ya. V dalam ya. Karena ini kan R kurang dari R artinya di dalam. Yang ini di luar, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ya sudah, kita bisa ambil syarat batasnya ya. Rumusnya apa tadi, guys? Ini kan do V luar. Ini ya, kita lihat rumus yang ini. Jadi atas dan bawahnya diganti luar dan dalam. Yang ini ya. Nah, ini rumus ini. Itu ya. Ini dibagi N, ya. N-nya itu apa? N-nya itu pada arah radial ya. Ini untuk R sama dengan R, ya pasti ya kita ambil evaluasi pada batasnya. Berarti pada bagian batas ini dalam, ini dibagi do N, ya. R sama dengan R ya, harus sama dengan berapa?
N-nya itu apa berarti? Kira-kira guys. Iya, N itu adalah arah radialnya, arah tegak lurusnya, yaitu pas di jari-jarinya. Jadi kalau saya punya ini arahnya ke sana, berarti pas sama dengan arah jari-jarinya, R-nya. Berarti ini diturunkan terhadap R-nya. dV luar ya. Dibagi dr, di titik R sama dengan R, dikurangi untuk bagian dalamnya. Ini dr, nah pada R sama dengan R, gitu ya. Nah seperti itu. Nah masukkan nilainya ini. Do R, V luar tadi kan ini ya. Nih, 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi R ya. Nah di titik R sama dengan R. Yang dalamnya itu do per do R 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi R besar ya. Nah ini di titik R sama dengan R ya. Nah di sini kan diturunkan terhadap R kecil. Di sini kan ada R kecilnya nggak ada ya. Berarti hasil turunannya berapa? 0 ya. Nah ini yang nggak ada kaitannya sama R, kita keluarkan aja. Berarti ini 1/4 pi epsilon 0 ya. Ini Q do per do R 1/R ya. Di titik R sama dengan R besar. Nah ini kan sama kayak turunan dari R 1/R itu kan sama kayak R pangkat min 1 ya. Nah rumus ini kan sama kayak rumus ini guys. Turunan dari R pangkat N itu rumusnya secara kalkulus kan gini. NR pangkat N min 1. Nah, berarti kan ini min 1 pindah ke depan, R min 1 kurangi 1, min 2. Berarti ini sama dengan min 1/R pangkat 2. Jadinya ini Q per 4 pi epsilon 0. Ya, jangan lupa Q-nya nanti diganti juga ya dengan ini ya, Q-nya ya. Ini Q-nya. Jangan lupa ya, Q-nya diganti dengan ini. Nah, Q-nya apa itu? Sigma 4 pi R besar kuadrat ya. Ini kan hasilnya min 1/R kuadrat ya. Nah kita ganti aja dengan R besar kuadrat ya, karena ini di titik R sama dengan R, gitu ya. Nah ini coret ya 4 pi nya. Nah R kuadratnya juga ya. Berarti kalau kita masukkan ini hasilnya sama dengan minus sigma per epsilon 0 ya. Hasilnya sama kan? Nah ini ya. Ini kalau kalian cek di sini. Nah sama ya. Artinya apa? Kalau hasilnya sama dengan minus sigma per epsilon 0, artinya potensial yang sudah kita rumuskan itu apa? Memenuhi syarat batas, gitu ya. Oke. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, itu. Oke, ya. Kalau paham, ya kita lanjutkan materi yang kedua ya. Nah ini tentang energi elektrostatik ya. Nah ini gitu. Oke ya. Nah seperti itu. Oke ya. Nah apa itu energi elektrostatis guys? Nah jadi ini kita bisa definisikan sebagai suatu kerja ya, atau usaha juga boleh. Nah gitu ya. Usaha untuk apa? Untuk memindahkan muatan ya dari titik, misalkan aja dari titik A menuju ke titik B gitu ya. Berarti kan secara definisi kan begini guys. Itu V itu kan sama dengan integral dari A ke B F dot dl ya. Jadi bisa kita ilustrasikan ya. Ini misalkan saja ada ruang gitu ya. Ini ada ruang di sini. Masing-masing di sini ini X, ini Y, ini Z ya. Nah, dari titik A menuju ke titik B. Nah,
kita pindahkan aja sepanjang ini. Nah, gitu ya. Nah, ini misalkan ini kita ingin menghitung besar gaya yang dipindahkan sepanjang A sampai B. Nah, dengan elemen sepanjang DL ini. Itu ya, sepanjang titik ini. Kita integrasikan DL dari titik A menuju ke B, gitu ya. Atau sama saja kayak kita memindahkan muatan dari Q hingga ke sini ya. Muatannya berpindah, gitu ya. Dan masih ingat ya bahwa definisi dari F itu gaya ini gaya apa? Berarti gayanya itu adalah gaya elektrostatik. Yang rumusnya itu adalah muatan dikalikan medan listriknya. Berarti dari sini W-nya itu sama dengan ini Q, ini A, ini B, E dot DL ya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalian harus ingat-ingat definisi dari potensial listrik itu apa? Definisi dari potensial listrik itu. Nah, ya, ini tentu saja bisa kita kaitkan dengan definisi dari potensial listriknya, gitu ya. Nah, ingat-ingat ya, definisinya itu apa, gitu ya. Oke. Nah, definisi dari potensial listrik itu kan begini ya. Nah, ini integral dari A B E dot DL ini ya, itu kan sama dengan apa guys? Nah, itu ya. Jadi kan sama dengan potensial listrik di titik B dikurangi dengan potensial listrik di titik A. Tentu saja ini ada minusnya ya. Nah, kalian ingat-ingat itu, ada minusnya itu. Itu jangan kalian jangan kamu lupakan ya, Dik ya. Nah, ini. Itu. Gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Nanti kalau misalkan kita masukkan ke dalam rumusannya, itu bisa kita ganti ya. Nah, ini ya. Artinya apa? Nanti integral E dot DL-nya kalau kita masukkan ke sini, ini akan menjadi ini ya. Ini W-nya itu sama dengan ini Q ya, dikalikan ini minus Q dikalikan apa? VB dikurangi VA gini ya. Atau bisa kita tuliskan W-nya itu sama dengan Q di sini VA dikurangi VB gitu ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, ini ya. Sekarang katakanlah begini. Katakanlah sekarang kita ambil ya. Kita ambil A-nya itu pada jarak R, gitu ya. Dan nilai B-nya itu kita ambil pada titik tak hingga, gitu ya. Dimana potensial ketika mendekati tak hingga, itu kan nilainya akan 0 ya. Kok tahu? Ya kita sudah tahu rumusnya kan begini. 1/4 pi epsilon 0 V tak hingga kan gini ya. Q dibagi tak hingga kan, nilainya ini kan sama dengan 0. Artinya 0, itu ya. Maka di sini nilai W-nya itu menjadi apa, guys? W-nya itu menjadi Q dikalikan V pada jarak R. Gini ya. Artinya, definisi potensial listrik kita bisa hubungkan dengan apa? Dengan energinya. Itu W dibagi Q. Ya. Jadi secara definisi, potensial listrik itu adalah besar kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan dari titik untuk tiap satu muatan dari titik satu ke titik yang lain, gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti bicara tentang energi potensial listrik itu ada 2 macam ya. Itu kita bahas untuk yang sistem yang diskrit. Yang kedua kita bahas untuk sistem yang kontinu ya, seperti itu. Oke. Ya. Kita bahas dulu untuk yang pertama ya. Nah, ini. Kita bahas untuk energi potensial elektrostatik pada bagian yang diskrit. Gitu ya. Diskrit artinya muatannya itu berupa muatan titik. Gitu ya. Nah, jadi pertama, misalkan kita itu ya. Nah, ini ya. Ini pertama kita punya muatan Q1, gitu ya. Nah, muatan Q1 kita bawa dari jarak tak hingga menuju ke sini. Nah, ini ya, ini muatan yang namanya Q1. Gitu ya. Nah, ini dari jarak tak hingga.
Nah, pertanyaannya, berapa potensial yang dibutuhkan untuk membawa muatan Q1 ini? Gitu ya, V1 gitu ya. Berarti kan 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi jaraknya kan tak hingga. Artinya sama dengan 0 kan? Nah, berarti usahanya berapa yang dibutuhkan untuk membawa muatan Q1 ini? Gitu ya. Berarti usahanya itu adalah 0. Ya, kenapa? Karena rumusnya adalah muatan Q1 dikalikan V1-nya sama dengan 0 kan? Di sini ya. Itu. Berarti kan tidak butuh kerja. Nah, sekarang bagaimana pada muatan Q1 ini? Ya, kita nanti disuruh membawa suatu muatan dari jarak tak hingga menuju ke titik sini. Itu ya. Ini kita sebut dengan Q2. Di mana jarak antara muatan ini ke sini itu adalah R1, 2. Ya. Artinya potensial pada 2 itu dipengaruhi nanti ya. Dipengaruhi oleh muatan Q1. Ya. Potensial pada 2 ini dipengaruhi oleh muatan Q1. Berarti rumusnya apa? 1/4 pi epsilon 0 Q1 ya dipengaruhi Q1 ya. Nah, ini dibagi dengan jaraknya R12. Nah, gitu ya. Nah, ini V di 2. Nah, potensial di 2 kan dipengaruhi Q1. Q2-nya enggak dong. Nah, kan kita kan belum ada Q2-nya awalnya. Nah, sekarang baru Q2-nya dibawa. Nah, berarti usaha untuk membawa Q2 itu dipengaruhi oleh oleh muatan Q2-nya dan dipengaruhi oleh potensial V2 yang dipengaruhi oleh muatan 1 tadi. Berarti rumusnya gimana nih? Nah, masukkan aja ya, V2-nya kan ini. 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 dibagi dengan R12 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi rumusnya berantai, guys. Nah, kemudian nanti kita bisa perumum ya untuk hasil-hasil yang lain ya. Kita pelan-pelan aja di sini. Gitu ya. Nah, ini. Kan seperti ini ya. Nah, sekarang misalnya kita bawa lagi suatu muatannya. Nah, untuk muatan Q3 ya. Di Q3 di sini. Pertama, pasti di titik 3 ini, guys. Nanti dipengaruhi oleh potensial di sekitarnya. Ini misalkan Q3 berjarak dengan Q2, jaraknya Q23. Dan jarak Q3 ini dengan muatan Q1, misalkan aja jaraknya itu adalah Q13. Nah, kemudian Q3-nya ini dibawa dari tak hingga ya, ke sini ya. Nah, ini itu berapa? Itu ya dari jarak tak hingga. Pertama, jelas ada V3-nya. V3 ini nanti dipengaruhi, potensial pada 3 ini dipengaruhi oleh potensial pada 3 akibat muatan 2, dan potensial pada titik 3 dipengaruhi oleh muatan 1. Gitu ya. Berarti rumusnya gimana ini? Nah, ini ya, 1/4 pi epsilon 0. Ini kan 3 dengan 2, artinya ada muatan 3 dengan muatan 2. Gitu ya. Nah, belum ada muatan 3-nya ya. Maaf. Dipengaruhi oleh muatan 2 kan? Berarti muatan 2 jaraknya berapa? R2, 3 ya. Akibat muatan 1 berarti 1/4 pi epsilon 0 Q1 dibagi R31 ya, seperti itu. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita bisa cari W3-nya. W3-nya ini usaha apa? Untuk membawa muatan Q3 dari jarak tak hingga ke situ. Berarti Q3-nya dipengaruhi oleh potensial 3. Nah, ini ya. Nih. Berarti ini Q3 dikalikan semua yang ada di sini ya. Nah, berarti ini semua ini dikalikan Q3. Q2 kali Q3, Q1 kali Q3. Berarti 1/4 pi epsilon 0. Ini ya. Q3, Q2. Gitu ya. Nah, itu ya. Ini juga sama ya, kayak tadi ya. Ini ya. Atau Q2, Q3 boleh. Ini Q2 kali Q3 dibagi R23. Ini 1/4 pi epsilon 0. Q1 dikalikan Q3 dibagi R13. Gitu ya. Dan seterusnya ya. Nah, Mas, saya tambah dengan muatan 4, boleh nggak? Boleh-boleh aja, nggak masalah. Gitu ya. Nah, seperti itu. Maka kita bisa hitung sekarang ya. Bagaimana usaha total ya. Atau energi elektrostatik totalnya. Berarti W itu W1 tambah W2 tambah W3 ya. W1-nya tadi kan 0 ya. Nggak usah kita tulis ya. W2-nya itu adalah
Itu ya, 1/4 pi epsilon 0 Q1, Q2 dibagi R12 ya. Yang ini, yang W3-nya 1/4 pi epsilon 0 Q2 kali Q3 dibagi dengan R23 ya. Ini juga sama, 1/4 pi epsilon 0 Q1 dikalikan Q3 dikalikan R13 gitu ya. Nah, itu. Ini bagi 3 muatan. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita rumuskan secara umum usaha total gitu ya bagi N muatan. Nah, sekarang ada muatannya ada banyak, sebanyak N. Gitu ya. Artinya apa? Nah, rumus ini tuh bisa kita perumum ya. Berarti kan W ini ya. Ini W itu sama dengan W1, W2, W3 sampai Wn. Gitu ya. Nah, sekarang kalian lihat guys. Pertama untuk yang ini ada muatan 1. Pastikan dimulai dari muatan 1 kan. Muatan 1 ini berdampingan dengan muatan 2 hingga berdampingan dengan muatan 3. Kalau muatannya sampai 3. Berarti kalau sekarang muatannya ada sebanyak N, berarti 1/4 pi epsilon 0 Q1, Q2, R12 tambahkan 1/4 pi epsilon 0 Q1, Q3, R13. Nah, kalau 3 muatan seperti ini. Kalau sebanyak N muatan, bagaimana berarti? Itu ditambahkan sebanyak sampai N. Ini ya, Q1, Qn, R1n. Gitu ya, perumusan umumnya ya. Dengan cara yang sama, Q2 ini mentok sampai Q3. Kenapa mentok sampai Q3? Kenapa nggak ada Q4? Karena muatannya sampai Q3 doang. Kalau ada Q4 berarti Q2, Q4. Kalau ada Q5 berarti Q2, Q3, Q2, Q4, Q2 dan Q5. Berarti kalau ada sebanyak N, berarti buatin aja 1/4 pi epsilon 0 Q1, Q2, Q3. Ingat ya, Q2 bukan dengan Q1 ya. R12. Nah, seterusnya ya. Misalkan jalan sampai Q4. R24 tambahkan sampai N ya. Ini Qn, ini R22N ya. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang kalau misalkan ada sebanyak M ya. Misalkan kita punya N muatan. Nah, gitu ya. Nah, bisa kita buat rumus umumnya nih, guys. Gitu ya. Nah, gitu ya. Itu. Oke. Nah, sekarang ya tentu saja muatan yang ini kan mulainya kan dari Q2, Q3 sampai N ya. Ini 3, ini 4 sampai N ya. Berarti akan ada lagi nanti kalau misalkan ada muatan keempat misalkan. Ini ya. 4 epsilon 0, Q3, Q4 gitu ya. R34. Ini R23 guys. 12. Ini tambahkan 1/4 pi epsilon 0, Q3 dengan Q5 ya. Berarti R35 ya. Dan seterusnya sampai 1/4 pi epsilon 0 Q3 dikalikan Qn. Nah, R3n. Nah, itu ya. Artinya ini juga bisa kita perumum. Tambahkan 1/4 pi epsilon 0. Ini ya. Ini 1, 2, 3 berjalan sampai N. Nah, Qn itu ya. Nah, 2, 3, 4 ya sampai Qn. Ini ya. R. Nah, itu ya. R NN gitu ya. Nah, seperti itu atau nggak usah lah ya. Kita bisa buat rumusnya pakai sigma lah ya. Nah, kelamaan guys. Ini berarti sigma ini sama dengan semuanya ada 1/4 pi epsilon 0-nya ya. Keluarkan aja. 1/4 pi epsilon 0 sigma. Nah, katakanlah muatan yang pertama ini itu adalah Q ke I ya. Nah, ini. Itu ya. Kita sebut Q ke I. Nah, muatan yang kedua sebelahnya ini kita sebut Q ke C. Dan kalian lihat guys. Berarti dibagi apa? Ini 1, 2. Berarti IJ ya. Nah, ini. Sigmanya jalannya dari apa? Sigmanya ada 2 berarti kan ya? Ada sigma apa itu? Ada apa? Sigma C ya. I-nya dari 1 sampai N. Ya, C-nya bagaimana, Mas? Lihat sifatnya sekarang. Kalau kalian lihat Q1 dengan Q2, ini Q IJ. Q1 dengan Q3.
ini Ki IC. Ki 2 dengan Ki 3, ini Ki IC. Apa yang kalian bisa lihat nampak di sini? Bahwa di sini angka kedua yang diwakili dengan J itu selalu lebih besar daripada angka pertama, ya. Ini juga 1 dengan 3. Angka kedua yang diwakili dengan 3, J-nya selalu lebih besar daripada angka pertama yang diwakili dengan I. Ini juga angka kedua 3 yang diwakili dengan J selalu lebih besar dibandingkan angka kedua, angka pertama yang diwakili dengan I. Artinya apa? J itu di sini selalu lebih besar daripada I. Gitu ya. Sampai N. Itu guys, ya. Perumusannya ya, ini W-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Apakah perumusan ini sudah memadai? Sudah memfasilitasi? Nah, agar kita ambil ini J-nya nggak sama dengan I ya. Ingat, untuk J-nya nggak sama dengan I dan J-nya nggak selalu sama dengan I. Dan kita lihat, bisa kita lihat interaksi muatannya. Ini ya, kalau kita punya muatan Q1 dan Q2, ini artinya bisa kita ambil interaksinya Q1 dengan Q2 atau Q2 dengan Q1. Dan di sini masalahnya, di sini tidak ada Q2 dengan Q1. Di sini cukup ada Q1 dengan Q2. Artinya hanya 2 interaksi saja. Jadi interaksi antara dua muatan Q1 dengan Q2 cukup diwakili dengan satu interaksi saja, Q1 dengan Q2. Itu ya. Sekarang bagaimana kalau ada 3 muatan? Berarti kan seolah-olah kan ada 6 interaksi kan? 1 dengan 2, 2 dengan 1, 1 dengan 3, 3 dengan 1, 1 dengan Q3 ya. Ini ada 6 interaksi, di mana masing-masing interaksi ini cukup diwakili dengan satu interaksi saja. Berarti ini Q1, Q2. Yang Q1 dengan Q3 cukup diwakili dengan Q1, Q3. Tahu dari mana? Nah ini, Q1 dengan Q3 saja. Di sini tidak ada Q3 dengan Q1. Melainkan Q3-nya langsung berpasangan dengan Q4. Ini juga sama. Ya, ini Q2 dengan Q3, Q3 dengan Q2. Kita wakili dengan Q2 dengan Q3 saja. Artinya apa? Kalau 2 interaksi kita wakili dengan satu interaksi saja, maka kalau di sini ada 6, 2, 4, 6, ada 6 interaksi, cukup diwakili dengan 3 interaksi saja. Gitu ya. 2 interaksi jadi 1 interaksi. 6 interaksi menjadi 3 interaksi. Berarti kalau kita punya N interaksi, cukup diwakili dengan N/2 interaksi saja. Artinya, rumus ini kita harus kalikan dengan setengah. Ya, rumus ini. Jadinya bagaimana? Ini 1/4 dikalikan setengah, berarti kan jadinya 1/8 kan? Gitu ya. Ini untuk I sama dengan 1 sampai N. Ini untuk J-nya nggak sama dengan I. Ya, sampai N. QI, QC. Ini R, I, RIC. Gitu ya guys ya. Nah, bisa dipahami ya sampai sini ya. Seperti itu. Gitu ya. Gitu. Oke ya. Itu ya. Nah, itu. Nah, sekarang ini ya, perumusannya seperti itu ya. Nah, kita tuliskan tadi kan rumusnya 1/8pi epsilon 0 sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma C nggak sama dengan I sampai N, QI, QC, RIC. Nah, rumus ini bisa kita pecahkan jadi 2 ya. Misalkan ini W, ini kita ambil setengah gitu ya. Setengah gitu. Berarti kalau setengah, sisa 1/4pi epsilon 0 ya. Ini setengah. Kita pisahkan bagian yang QI ya. Sigma yang QI. Ini ya. Sigma untuk I sama dengan 1 sampai N, kita ambil QI-nya aja. Lalu sisanya, berarti kan setengah harus kalikan 1/4pi epsilon 0 gini kan. Dikalikan sigma J nggak sama dengan I sampai N. Gitu ya. Nah, atau sigma 1/4pi epsilon 0-nya masuk ke sini ya. Nah, ini 1/4pi epsilon 0 ini dikalikan QJ dibagi RIC gitu ya. Dan kalian ingat rumus yang ada di sini ini gitu ya. Rumus yang di sini ini kita bisa simbolkan dengan potensial listriknya, yaitu potensial listrik ya. Nah, ini QJ ya. Nah, ini potensial RI gitu ya. Nah, seperti itu.
Maka bisa kita rumuskan di sini menjadi rumus yang lebih sederhana. W sama dengan setengah ya sigma. Nah, sekarang kita wakili dengan I saja ya. Nah, ini I 1 sampai N karena ini sudah I ya. Berarti kan di sini QI dikalikan potensial akibat RI-nya. Gitu ya. Nah, seperti ini guys. Itu ya. Nah, itu ya rumusnya ya. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita ambil contoh soalnya lah ya. Gitu. Itu ya. Misalnya sekarang kita punya muatan ya. Nah, ini sambil kalian pelajari. Nah, sambil saya tulis soalnya ya. Ini ya. Nih, ini ada 4 muatan guys. Ada Q1 di sini ya, ada Q2 di sini, ada Q3 di sini, dan ada Q4 ya. Q4 dibawa dari sini menuju ke sini ya. Q4-nya itu katakanlah plus Q ya. Pertanyaannya, berapa usaha ya? Pertanyaannya, usaha yang diperlukan ini ya untuk membawa muatan Q4 menuju titik ya. Nah, ini sisinya A gitu ya. Nah, seperti itu. Berapa besar usahanya? Seperti itu ya. Itu pertanyaannya. Gitu. Silakan kalian pikirkan dulu guys. Iya. Rumusnya ada rumus yang di sini. Nah, ini ya. Pahami dulu guys. Oke ya, silakan kalian pahami dengan baik ya. Oke ya. Nah, oke. Boleh aja langsung kalian pakai rumus yang ini, boleh. Yang mana ini? Yang ini juga boleh, nggak masalah ya. Yang ini boleh, bisa ya.
Itu. Tuh. Bisa juga seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, itu. Nah, ingat ya, kita cukup menghitung interaksinya sekali ya. Kalau memakai 1/4 epsilon 0, boleh juga, tapi kita cukup hitung interaksinya sekali, gitu. Bisa juga, gitu ya. Nah, atau memakai rumus yang 1/8, ini juga boleh, gitu ya. Itu. Coba ya, pakai rumus 1/8 ya. Berarti W 1/8 pi epsilon 0 sigma I1 N sigma untuk C nggak sama dengan I N ya, QI QC RIC. Gini ya. Artinya di sini ada berbagai bentuk, guys. Ini ya. Nah, yang pertama kan QI sama QC kan nggak sama ya. Berarti QI-nya bisa kita jabarkan ini Q1 dan Q2 R12 gini ya. Kan ada 4, guys. Berarti kan ada Q1, Q3, R13 gitu ya. Kan ada juga Q1 dengan Q4 ya, R14 gitu ya. Nah, itu. Ada juga nanti ya Q2 dengan Q3 ya. Bisa juga itu. Nah, itu ya. Bisa juga ya. R23. Nah, ini Q2 dengan Q4 ya. R24 gitu ya. Terus ada juga Q3 dengan Q4 ya. R34 ya. R4-nya sudah gak usah. Q4-nya bisa juga nggak ini? Nah, boleh juga ya. Kita ambil Q4-nya boleh ini. Nah, itu ya. Tambahkan Q4. Q4 dengan Q1 nggak usah ya. Q4 dengan Q2 nggak usah. Q4 dengan Q3 nggak usah. Ya udah, ini aja. Ya, ada 2, 4, 6. Ada 6 suku ya. Gitu. Gitu ya. Nah, ini masukkan aja ya. Berarti di sini R12 itu apa? R12 itu jarak antara muatan 1 dengan 2, yaitu A ya. Kalau R13 apa, guys? Jarak muatan 1 dengan 3, yaitu ini ya. Berarti ini sisi diagonalnya ya. Kalau ini A, berarti diagonalnya persegi itu A akar 2 ya. Nah, kalau R14, berarti jarak antara muatan 1 dengan 4, itu sini ya. Yaitu A ini ya. Ini dengan sini, kan muatan 4, A ya. Lalu ada apa lagi tuh? R23 ya. R2 dan 3, yaitu jarak muatan 2 dengan 3. Ini dengan ini, yaitu A juga. Ya, gitu ya. Lalu ada juga R24. Jarak muatan 2 dengan muatan 4. Yaitu ini. Ini ya. Ini A akar 2, A akar 2 ya. Lalu jarak antara muatan 3 dengan 4, yaitu ini dengan ini. Ini ya. Yaitu A juga ya. Seperti itu. Oke ya, masukin semuanya ya. Q1, Q1-nya minus Q, Q2-nya plus Q, Q4-nya plus Q gitu ya. Masukkan semuanya ke sini, guys. Berarti ini 1/8 pi epsilon 0 ya. Q1-nya tadi kan min Q ya. Nah, Q1-nya tuh Q1-nya min Q dikalikan plus Q, berarti kan min Q kuadrat ya. R12-nya itu A ya. Nah, terus Q1, Q3, Q1-nya min Q, Q1-nya min Q, berarti kan positif Q kuadrat ya. R13-nya itu adalah A akar 2 ya. Q1 kali Q4, Q1-nya minus Q, Q4-nya plus Q, berarti minus ya. Minus Q kuadrat. R14-nya itu adalah A ya. Lalu di sini Q2, Q3, Q2-nya plus Q, Q3-nya min Q, berarti kan min Q kuadrat. R23-nya itu A ya. Itu. Nah, lalu dari sini gitu ya. Itu dari sini bagaimana, guys?
Nih, sebentar, kita baca dulu. Itu ya. Nah, oke, sebentar. Kita lihat dulu, guys. Ini ya. Ini kemudian yang ini Q2 kalikan Q4 ya. Q2-nya itu ini ya. Q2-nya plus Q, Q4-nya itu adalah plus Q ya. Berarti positif ya. Q kuadrat R24-nya berapa? A akar 2 ya. Q3 Q4, Q3-nya minus Q, Q4-nya plus Q. Berarti kan min Q kuadrat ya. R34 itu adalah A ya. Nah, gini. Ya udah, masukkan ini. Gitu ya. Nah, dari sini berarti 1/8 pi epsilon 0 ya. Yang sama yang mana, guys? Ini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ada min 4 Q ya. Min 4 Q kuadrat per A ya. Gini ya. Nah, gitu kan ya. Terus yang sama lagi yang mana, guys? Yang ini ya. Q kuadrat A akar 2, Q kuadrat A akar 2. Berarti jumlahkan aja sama kan? 2Q kuadrat per A akar 2 ya. Nah, ini. Nah, ini sama-sama bisa ini sama-sama bisa dibagi 2 atau 2-nya keluarkan aja ya. Berarti kan 2 per 8pi per epsilon 0. Ini Q kuadrat dan A-nya keluarkan aja ya. Berarti ini Q kuadrat per A ya. Berarti kan jadinya kalau misal ini dikeluarkan berarti kan sisa 2 ya. Min 2 apa? Min 2 ya. Min 2 aja. Kan A-nya sudah dikeluarkan. Yang ini berarti kan jadinya 1 per akar 2 ya. Ini coret 1, ini 4 ya. Berarti hasilnya berapa? 1/4 pi epsilon 0 gini ya. Ini min 2 plus 1 akar 2. Ini Q kuadratnya taruh sini aja. Q kuadrat per A kuadrat. Gitu ya. Hasilnya adalah ini. Nah, alhamdulillah ya. Nah, ini ketemu hasilnya. Jadi cukup pakai rumus yang ini boleh. Ini ya. Seperti itu. Nah, gitu guys. Atau boleh juga nanti pakai rumus yang ada V-nya. Ada V-nya tuh yang mana, guys? Yang ada ininya, boleh juga. Ya. Silakan kalian gunakan rumus yang kalian sukai, gitu ya. Seperti itu. Oke ya. Bisa dipahami lah ya. Nah, kalau bisa dipahami, ya kita lanjut ke potensial yang terakhir ya. Ini bentuk potensial yang sifatnya kontinu ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan diskrit ya. Nah, diskrit itu yang ini. Ini ya, ini diskrit namanya. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang kontinu. Gitu ya, guys ya. Nah, itu. Nah, maka kalau kontinu, kita tinggal menyederhanakan persamaan aja. Nah, tadi kan W-nya itu kan setengah sigma ya. I1 sampai N QI dikalikan V RI ya. Nah, di sini kita tinggal ubah aja. Kalau kontinu maka perumusan sigmanya dijadikan integral aja. Dan Q-nya itu menjadi dQ ya untuk simpel muatan. Berarti W-nya ini sama dengan setengah integral V dikalikan dQ ya. Nah, ini. Jadi rumusnya tinggal penyederhanaan aja. Jadi seperti ini. Nah, masalahnya kita punya muatan nanti tidak hanya distribusinya berupa permukaan saja, garis saja, volume saja. Itu ya. Itu yang kita ambilkan. Jadi ada 3. Ada garis, ada luas ya, atau permukaan, ada volume ya. Nah, dari sini. Ini kita masukkan masing-masing, guys. Nah, kalau garis, ingat ya rumusnya ya. dQ itu bisa dikaitkan dengan lambda dikalikan dl ya. Kalau luasan, dQ sigma dikalikan dA. Kalau volume, dQ rho dikalikan dV ya. Nah, seperti itu. Maka dari sini, perumusan masing-masingnya ini bisa kita ubah ya. Berarti W yang pertama setengah. Integral V, dQ-nya adalah lambda dl. Ya, yang ini W setengah integral ya. Ini V, dQ-nya sigma dA ya. Ini W sama dengan setengah integral
V, dq-nya adalah rho dikalikan dv ya. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke, yang terakhir ya. Jadi kita coba ya. Nah, ingat ya, latihan soal ini kita latihan soal lanjutkan soal yang sebelumnya. Jadi kita sering kali membahas latihan soal pada sistem yang kita sebut dengan bola berongga ya. Nah, ini latihan soal. Ini ya. Ini ya. Pertanyaannya sederhana, guys. Nah, ini tentukan energi yang tersimpan ya pada bola berongga berjari-jari R ya. R bermuatan Q ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekarang bolanya itu berongga sama kayak tadi. Jadi kita tuh tidak sedang membuat rumus baru. Nah, jadi kita gunakan rumus yang sebelumnya. Ini R ya. Ingat ya, berarti kalau bola energi yang tersimpan pada bola, berarti ini potensialnya di sini adalah potensial di dalam ya. Di dalam bola. Ya, yang di luar nggak perlu karena kan kita membahas pada bolanya. Ini V-nya itu adalah 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi R besar ya. Untuk R kurang dari R besar ya. Seperti itu. Nah, itu ya. Tuh. Nah, oke ya, tak lanjutkan. Nah, berarti masukkan aja perumusannya. Dan ini kan bolanya berbentuk bolong ya. Berarti distribusi muatannya itu adalah muatan yang permukaan sigma. Ya. Jadi bola berongga itu kan dalamnya nggak ada isinya, nggak ada volumenya. Berarti kan hanya permukaan bola saja. Ya. Muatannya hanya terdapat pada permukaan. Maka distribusinya sigma. Berarti kita pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang kedua ini. Nah, gini ya. W itu sama dengan setengah integral sigma V dA ya. Dan kita ingat pada permukaan bola dA-nya itu kan rumusnya gini ya. R kuadrat sin theta d theta dv ya. Dan masukkan semuanya ya. Sigmanya keluarkan. Ini integral V-nya itu adalah 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi R besar ya. dA-nya itu adalah R kuadrat sin theta d theta dv ya. Nah, ini integralnya kita buat 2. Kenapa? Karena di sini ada 2 batas, d theta dengan dv. Theta-nya itu batasnya ambil dari 0 sampai pi ya. dv itu dari 0 sampai 2 pi ya. Kita keluarkan yang nggak ada kaitannya. Ini kan R sama R coret ya. Nah, ini kita keluarkan yang nggak ada kaitannya. Sigma per 2. Lalu ini ya. Q dikali per 4 pi epsilon 0. Gitu ya. Sisa apa? Sisa theta-nya tuh 0. Ini pi. Sin theta d theta. Dari 0 sampai 2 pi dv ya. Ingat-ingat ya. Bahwa ini sudah pernah kita hitung sebelumnya. Hasilnya integral sin theta d theta. Dari 0 sampai pi itu hasilnya 2. Ini hasilnya 2 pi ya. Nah, seperti itu. Maka kita punya ini hasilnya berapa? Itu ya. Hasilnya adalah 2 pi. Ini sigma Q 2 kali 4 kan 8 ya. 8 pi per epsilon 0. 2 pi kali 2 4 pi ya. Dan kita ingat ya bahwa rapat permukaannya sigmanya itu kan rumusnya kan muatan dibagi luasnya. Ya, rapat muatan persatuan luas. Dan luasnya adalah luas apa? Luas permukaan bola. Itu ya 4 pi R kuadrat ya. Berarti Q-nya, berarti sigmanya tuh ini ya. Masukkan sigmanya ini ke sini. Nah, berarti ini sama dengan sigmanya ya. Itu ini coret ya. Pi sama pi coret ya. Berarti kan sigmanya Q per 4 pi R besar kuadrat ya. Dikalikan apa ini? Q. Ini dikalikan apa itu, guys? Ini loh, dikalikan ini. Dikalikan ini ya, Q. Dikalikan 4 dibagi berapa ini? 8 epsilon 0 ya. Coret aja nih 4/4-nya. Nah, hasilnya berapa ini? Q dikalikan Q kuadrat ini dibagi 8 pi epsilon 0 R kuadrat gitu ya. Nah, inilah jawabannya ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Ya,
Oke, kita cukupkan ya kuliah kita hari ini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan nanti ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.